Asteris asteris asteris. 3 minggu sudah mereka berdua tinggal di rumah besar ini. Faiz dan Salsa memutuskan kembali ke kafe setelah meyakinkan jika kesehatan anak di dalam kandungan dan istrinya sudah kembali pulih. Wanitanya tidak diizinkan lagi menemani bekerja jika bosan tinggal meneleponnya saja tanpa harus turun ke bawah. Mengurangi naik turun tangga seperti yang dianjurkan dokter. Ini juga menjadi alasan Faiz membawa kembali istrinya pulang. Meski di rumah masih ada banyak kamar kosong di lantai bawah tapi ia tetap kekeh membawanya. Lagian kalau tinggal di tempatnya sendiri tidak capek perjalanan pulang pergi dan bisa sering-sering menengok istrinya jika tiba-tiba rindu menyerang. Seperti biasa saat Faiz istirahat makan siang mendapati istrinya salat sembari duduk. Tidak mau mengganggu ia segera membersihkan badan supaya kotoran dan barang-barang yang tidak terlihat jatuh tidak berbekas. Kata orang ibu hamil sangat sensitif. Selesai mandi Faiz melihat istrinya sempoyongan berdiri seraya tangan kiri menekan kepala lantas cepat-cepat dibantu agar tidak terjatuh. Pusing, keluh Salsa. Setelah memastikan istrinya duduk dengan benar di atas kasur bersender bantal yang sudah ia susun lantas lekas-lekas merapikan rambut sebentar di depan kaca. Semenjak hamil istrinya lebih manja inginnya terus dekat jika Faiz ada di rumah tapi kalau tidak di rumah ya biasa saja tidak butuh mencari-cari. Kebiasaannya tidak bisa makan saat masih ada matahari masih berlanjut hingga kini. Namun, tidak untuk makanan pemberian orang lain dia mau memakan hingga tandas asal bukan nasi jadi orang tua mereka bergantian mengirimkan camilan. Mau brownies, ada yang bawa brownies. Wanitanya mengangguk. Dengan telaten disuapi brownies itu hingga menyisakan setengah bagian disuapi pula air minum untuk membasahi tenggorokan. Pelu asteriskan diguling semakin erat biasanya kalau sudah seperti ini Salsa mulai mengantuk berat dan tertidur. Didongakkan wajah wanitanya ke atas untuk melihat apa sudah tertidur lantas ditekan pipi gemas dengan kelima jarinya. Meski kuncir rambutnya sedikit acak-acakan Salsa masih terlihat cantik karena sejak menjadi Nyonya Faiz tidak pernah telat perawatan di salon walaupun dia kini sedang dalam kondisi berbadan dua. Mereka berdua baik ke salon maupun melakukan aktivitas luar selalu dilakukan di malam hari. Hampir setiap malam keluar jika tidak dituruti Salsa tahan menangis hingga pagi. Tapi syukurlah kehamilannya setiap diperiksa selalu dalam keadaan baik. Orang tua mereka begitu antusias mengantar setiap kali memeriksakan kandungan karena ini sama-sama cucu pertama. Kakak Faiz Fahri belum kunjung diberikan momongan hingga saat ini usia pernikahan mereka sudah menginjak tahun keempat. Ditaruh kepala istrinya di atas bantal hati-hati sebelum mengusap sayang rambut serta perut yang sudah mulai membuncit. Selamat tidur istriku, adik pintar. Mau makan? Papa kerja dulu. Oke sayang. Jaga mama. Ditutup pelan pintu kamar dan depan lalu dikunci dari luar supaya bisa bekerja lebih tenang tidak takut ada penyusup masuk yang akan membahayakan calon anak dan istrinya. Malam harinya sepulang dari menghitung lampu yang menyala di jalan untuk menuruti keinginan Salsa keduanya menikmati apa yang tadi dibelinya di luar. Besok aku ke pasar. Kamu mau dibelikan apa? Telepon mau. Yang ditawari mengangguk dengan tetap melanjutkan makan bakso jumbo kesukaannya. Dulu sebelum menikah ia sering ikut Faiz belanja ke pasar naik Vespa kesayangan. Barang yang sudah dibeli semua akan dibawa langsung oleh salah satu karyawan Faiz menggunakan mobil bak terbuka. Kamu, hati-hati ya, atau ke rumah mama saja. Tidak usah, paling aku di sana juga tidur. Di rumah saja. Kamu langsung pulang, kan? Iya. Terus aku mau kemana? Mana pernah aku pergi lama tanpa kamu? Salsa menaruh sendok yang ada di tangan tiba-tiba hati tidak karuan menatap berkaca-kaca sahabat lelakinya. Kok aku jadi melo gini? Faiz tidak menjawab. Kenapa perasaannya berat? Salsa di rumah mama saja ya. Besok. Wanita di depannya menggeleng. Diselipkan rambut panjang istrinya ke belakang telinga menatap gelisah. Baik-baik ya di rumah. Asteris asteris asteris. Sudah bangun. Kamu nangis. Kenapa? Semalaman kamu nangis. Saat membuka mata Faiz mendapati wajah istrinya bengap semua menatap ke arahnya. Baru kali ini ia melihat Salsa menangis parah seperti ini. Salsa, kamu kangen ayah. Nanti sepulang dari pasar kita ke sana. Ibu hamil itu menggeleng. Entah karena hormon atau apa. Dari semalam bawaannya susah hati ingin menangis tapi tidak tahu sedih karena apa. Baru 2 hari yang lalu keluarganya berkunjung hanya kakak sambung dan ipar yang tidak datang. Keluarganya tidak memberitahu kondisi sebenarnya. Jika Fanya kabur dari rumah, ditatap istrinya ditanyai pelan-pelan apa sebabnya yang membuatnya menangis. Aku tidak tahu. Bawaannya sedih pengen nangis saja. Tidak tahu kenapa, mungkin bawaan hamil. Pria tersebut lega ternyata hanya bawaan bayi yang ada di dalam perut. Sejak hamil emosi istrinya tidak stabil sering merajuk dan menangis secara tiba-tiba. Kamu tidak apa-apa aku tinggal sebentar.
Mungkin sebelum zuhur sudah pulang. Langsung pulang ya, jangan kemana-mana. Rasanya berat melepas. Hendak melarang tapi kenapa? Entah kenapa perasaannya sungguh tidak enak. Takut, sakit, sampai berbekas gini. Pingin tak? Teriak Salsa takut jarinya dibalas digigit. Belum juga digigit, ditarik ke bawah bibirnya mulai berkaca-kaca. Gagak, mana mungkin aku bisa menyakitimu? Sudah jangan menangis, kasihan adik bayi. Tidak seperti biasanya sesudah salat subuh tidak mengantuk sama sekali mengekor terus di belakang punggung sahabatnya. Salsa minta sarapan mie instan buatan Faiz dengan 2 telur ceplok mata sapi di atasnya. Ya Allah, aku gak bisa gerak ini loh. Dari belakang wanita itu cekikikan dan terus mengganggunya masak. Ayo makan, sudah matang. Sesudah menyiapkan makan siang untuk istri Faiz masuk ke dalam kamar berpamitan. Meski tahu makanannya belum tentu dimakan hanya buat jaga-jaga jikalau nanti sahabatnya lapar. Aku berangkat dulu ya, bisiknya pelan.